Pemirsa, wilayah Jakarta kembali terendam banjir. Kita telah terhubung dengan Muhammad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta. Selamat siang, Pak Yohan. Ya, Pak Yohan, data terbaru yang Anda dapatkan, ada wilayah mana saja yang terdampak paling parah sejauh ini? Silakan, Pak Yohan. Baik, ini data yang masuk terakhir yang paling parah itu adalah di Kelurahan Gedong ya. Ada 3 RT yang tergenang. Totalnya ini ada 62 RT sampai dengan pukul 9 ya. Namun demikian situasinya ini fluktuatif. Jadi selama 2 hari ini jumlah RT yang tergenang itu naik turun ya. Jadi bisa dilihat dari datanya itu memang ada wilayah-wilayah yang surut seperti di Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Kampung Melayu, dan Tanjung Barat itu surut ya. Ada beberapa RT seperti di Kampung Melayu ini surutnya cukup masif. Ada 23 RT yang sudah surut. Namun demikian ada lokasi-lokasi baru yang memang baru mendapatkan aliran air ya, seperti di Kelurahan Gedong ini ada 3 RT ya. Kemudian di Kelurahan Cawang juga masih cukup banyak, ada 5 RT yang terkena. Namun di lokasi-lokasi lain ini cenderung turun ya. Jadi di Pejaten Timur nih yang beberapa hari ini memang cukup parah, justru ini trennya mengalami penurunan ya. Jadi cukup fluktuatif. Namun demikian kami sudah 2 hari ini mengerahkan ratusan personil BPBD ya. Ada lebih dari 150 personil BPBD yang ada di lapangan beserta peralatan dan perlengkapannya, yaitu ada perahu karet, perahu PE. Juga strategi kami itu sepanjang tahun itu kami melakukan pelatihan kepada petugas PPSU yang ada di wilayah ya, untuk membantu mendirikan tenda, karena tendanya di lokasi-lokasi yang rawan genangan itu kami titipkan ke kelurahan. Dan ini sesuai arahan Pak Wakil Gubernur kemarin, ini agar tenda-tenda ini yang sudah berhasil didirikan untuk pengungsian ini tidak dibongkar dulu sampai tanggal 5 Maret ya. Saat ini ada 13 titik pengungsian dan ada di 5 kelurahan ya. Dan ini sudah banyak yang kami lakukan karena Pemprov DKI Jakarta itu kita berkolaborasi semua ya, bukan hanya BPBD tapi ada dari Dinas Sosial juga. Kita bahu-membahu menyediakan logistik untuk para pengungsi, kemudian juga Dinas Kesehatan ya, khususnya yang di puskesmas juga sudah mulai disiapkan dan dikerahkan ke lokasi-lokasi pengungsian ya. Jadi dari pihak puskesmas ini ada personil-personil yang memang sudah dikirimkan juga ke lokasi pengungsian. Baik. Kemudian juga tentunya secara teknis kami juga berkolaborasi dengan Dinas Sumber Daya Air. Dinas Sumber Daya Air itu memiliki pompa mobile yang bisa dibawa ya. Itu dibawa oleh 6.000 pasukan biru, jumlahnya ada sekitar 500-an. Nampaknya pada kondisi sekarang ini kami karena debit airnya cukup tinggi, ini masih belum maksimal menggunakan pompa yang mobile ya bersama-sama dengan pasukan biru, tapi kita lebih optimalkan pompa-pompa Dinas Sumber Daya Air itu yang ukurannya lebih besar atau disebut pompa stasioner yang terletak di 200-an titik yang ada di seluruh Jakarta ya, termasuk yang ada di sekitar pintu-pintu air. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Baik, selanjutnya ini Pak Yohan, terkait dengan hal ini kan informasi terbaru seperti apa Pak? Terkait dengan situasi bendung di sekitar Jabodetabek, Bendung Katulampa, Manggarai, Depok, bagaimana Pak? Baik, situasi di sekitarnya memang tadi malam juga terpantau hujan cukup deras ya di wilayah sekitar Jakarta. Otomatis ini debit air juga semakin banyak dan periodik ini sampai di Jakarta. Sehingga mengakibatkan yang tadi saya sudah sampaikan ya, ada titik-titik atau RT-RT baru yang tergenang ya akibat adanya penambahan debit air dari wilayah sekitar Jakarta. Namun demikian kami terus berkoordinasi
dengan wilayah sekitar. Ini khususnya dalam hal penanganan ya, kami berkomunikasi, dinas-dinas terkait ini sudah menghubungi eh, wilayah sekitar yang ada di saluran Kali Ciliwung ya. Ini kan Kali Ciliwung ini terbentang sejauh 30 kilometer ya, dari hulu ke hilir, dari Kabupaten Cianjur kemudian ke Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian ke Kota Depok, baru sampai ke Jakarta gitu. Jadi penanganan banjir ini memang tidak bisa sendiri ya. Belum lagi sekarang kita juga ada dukungan dari TNI Polri ya, khususnya dari polisi itu, Polair itu sudah turun di beberapa lokasi yang ada di Jakarta. Ini kita bahu-membahu, dan saya tidak akan melupakan juga tentunya adanya relawan-relawan yang membantu dalam penanganan bencana sepanjang 2 hari ini ya. Jadi ketika sudah ada early warning system, relawan itu otomatis sudah kami hubungi, kami sudah berkoordinasi, dan mereka sudah membantu di lapangan untuk mendistribusikan logistik juga untuk mengevakuasi korban. Salah satunya adalah yang PMI ya, PMI di 5 wilayah kota ini sudah bergerak semua, bahkan juga PMI juga mengurungkan mukanya gelap, jadi geser kameranya ke sana, diputar. Demikian. Ya, baik, Pak Yohan, ini kita ketahui bahwa sebagian besar sungai dari Bogor hingga Jakarta ini meluap hingga menyebabkan banjir begitu ya. Mungkin tadi Anda sudah sampaikan sedikit, mungkin Anda bisa jelaskan lebih detail apa antisipasi dari BPBD DKI terkait dengan hal ini. Tentunya bukan hanya BPBD ya, BPBD itu lebih kepada pengungsian dan evakuasi ya, tapi seluruh unsur dari Pemprov DKI Jakarta ini selama 2 hari ini juga sudah banyak yang dilakukan ya. Dari Dinas Sumber Daya Air, tadi saya sudah menyampaikan bahwa pompa-pompa ini sudah dimaksimalkan, karena yang mobile itu kurang efektif, akhirnya menggunakan pompa stasioner yang ukurannya lebih besar ya, yang bisa menyedot air lebih banyak. Kemudian juga kami juga respect ya dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dari Badan Air ya. Ini mereka punya spot-spot di kali itu yang memang tujuannya untuk menyaring air supaya pintu air itu tidak tersumbat oleh sampah-sampah yang ada di kali ya. Dan itu mereka cukup banyak itu dikerahkan eksavator mereka itu digunakan bahkan untuk menangkap sampah yang sedang mengalir ya, yang kiranya nanti akan mengganggu pintu air ya. Itu sudah mulai digunakan eksavatornya. Belum lagi tentunya dari Dinas Sumber Daya Air sendiri, mereka memiliki sekitar 205 eksavator ya, dan beberapa diantaranya sudah dikerahkan, karena di balik banjir ini juga banyak sampah yang dibawa ya. Banyak sampah yang dibawa yang itu juga secara aktif ini sekarang karena posisinya banjir, tentunya bukan pengerukan ya, tapi pembersihan sampah. Pembersihan sampah tuh artinya sampah-sampah yang bisa direduce di aliran kali secepat-cepatnya diangkat supaya aliran air sungai Ciliwung itu bisa lebih cepat ya. Itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian juga Pak Wagub dari kemarin juga sudah turun ke lokasi dan sudah rapat koordinasi dengan jajaran Pemprov ya. Arahan beliau itu lakukan semua yang terbaik yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah untuk tenda yang sudah berdiri ya, jangan dulu dibongkar ya sampai besok tanggal 5 Maret ya, sambil menunggu arahan dan instruksi selanjutnya, sambil melihat juga perkembangan situasi yang berkembang di lapangan. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa ini antisipasi sudah cukup dilakukan begitu, sudah banyak dilakukan dari beberapa pihak berkolaborasi bersama dengan pemerintah daerah Jakarta seperti itu. Artinya kalau tidak dilakukan antisipasi mungkin banjir bisa lebih parah begitu ya hari ini begitu ya Pak Yohan ya. Nah Pak Yohan, selanjutnya apa sudah ada skema penyaluran bantuan kepada warga, karena sepertinya banjir juga belum surut, memang belum surut begitu ya di sejumlah titik begitu. Ya, untuk skema penyaluran bantuan tentunya BPBD sudah mengirimkan bantuan ya sejak kemarin. Namun demikian ini
sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, menangani bencana itu tidak bisa sendiri. Kami bertindak sebagai koordinator ya. Tentunya kami berkolaborasi untuk penyaluran bantuan itu. Kita berdiskusi dengan dinas sosial ya. Ini untuk mengirimkan bantuan. Kemudian juga tadi saya sudah menyebutkan PMI juga dan relawan-relawan yang lain juga banyak menghimpun bantuan untuk disalurkan ke masyarakat ya, logistik juga disalurkan. Nah ini juga mereka bukan hanya mengumpulkan tapi juga turut menyalurkan ke wilayah-wilayah yang tergenang ya dengan menggunakan perahu karet. Jadi jumlah perahu karetnya juga cukup lumayan banyak ya, dari bukan hanya yang dimiliki oleh BPBD atau Pemprov, tapi perahu-perahu karet dari unit-unit lain juga sudah diturunkan karena memang saat ini kebutuhannya sangat luas ya untuk penanganan kebencanaan. Baik. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yohan, Kapus Datin BPBD Jakarta, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1. Kita berharap tentunya kondisi di Jakarta dan sekitarnya bisa membaik dalam waktu dekat. Terima kasih untuk kolaborasi, untuk antisipasi yang sudah dilakukan. Selamat bertugas kembali Pak Yohan. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, terima kasih.